Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berkhayal. Melanjutkan cerita sebelumnya, secara teori, itu sangatlah mungkin. Hanya saja, sangat sulit untuk dicapai. Tapi Feng Er, pikirkan saja itu. Karena kekuatan ilahi mampu memisahkan diri dari tubuh tuan asli mereka, maka dengan logika yang sama, mereka harusnya dapat dipindahkan ke tubuh orang lain. Sebenarnya, sudah ada banyak orang yang mampu memungkinkan seseorang untuk memahami beberapa kekuatan ilahi, dan meningkatkan kekuatan mereka dengan cara itu. Namun demikian, tampaknya konstitusi tubuh ilahi tampaknya secara alami berbeda dari kita yang tidak memiliki kekuatan ilahi. Dengan demikian, kekuatan ilahi mampu dipindahkan ke tubuh ilahi lainnya. Namun sangat sulit bagi mereka untuk ditransfer ke orang biasa. Tetapi aku tahu seseorang yang mampu mencapai itu. Setelah kamu tiba di dunia luar, kamu dapat pergi dan mencari orang itu. Jika dia bersedia membantu kamu, kamu akan memiliki kesempatan untuk menjadi pemilik sebenarnya dari 4 simbol kekuatan ilahi. Kamu pasti bisa menjadi ahli super yang memiliki kekuatan ilahi, dan juga garis keturunan petir surgawi, kata Chu Xuan Yuan. Siapa orang itu? Tanya Chu Feng. Oh, Taois berhidung sapi, kata Chu Xuan Yuan. Taois tua berhidung sapi, kata Chu Feng untuk mengingat nama itu. Itu benar, itulah namanya. Hanya saja, orang itu sangat sulit bergaul. Jika kamu ingin dia membantu kamu harus melakukan banyak usaha. Namun untungnya, itu semua adalah hal untuk masa depan. Yang harus kamu lakukan sekarang adalah, membujuk 4 simbol kekuatan ilahi untuk dengan patuh kembali menjadi keterampilan rahasia, kata Chu Xuan Yuan. Ayah, haruskah aku pergi dan melakukannya sekarang? Kata Chu Feng. Silahkan saja, kata Chu Xuan Yuan melambaikan tangannya. Kemudian, Chu Feng merasa lingkungannya berubah kabur. Ketika penglihatannya kembali normal, dia telah tiba di lokasi di mana 4 hewan besar ilahi berada. Kera tua tampaknya telah menyadari sesuatu dengan kedatangan Chu Feng. Dia berdiri dan pergi jauh ke daerah terlarang. Pada saat itu, hanya Chu Feng dan 4 Great Divine Beast yang tersisa. Chu Feng, bagaimana itu? Apakah kamu bertemu ayahmu? 4 Great Divine Beast bertanya dengan penuh perhatian saat melihat Chu Feng. Senior, aku memiliki sesuatu yang ingin aku bicarakan dengan kamu semua, kata Chu Feng. Apa itu? 4 Great Divine Beast bertanya bersama, dan pandangan mereka juga berubah serius. Mereka semua menyadari bahwa, ada sesuatu yang salah bagi Chu Feng untuk mengatakan bahwa, dia memiliki sesuatu untuk diberitahukan kepada mereka saat dia kembali. Jika kalian berempat terus seperti ini, kamu mungkin tidak bisa hidup lebih lama, kata Chu Feng. Mendengar kata-kata itu, 4 Great Divine Beast segera menjadi diam. Tampaknya mereka semua telah memikirkan banyak hal, setelah mereka mendengar kata-kata itu. Secara alami, apa yang dikatakan Kaisar Magma adalah di antara hal-hal yang mengalir dalam pikiran mereka. Pada saat itu, Chu Feng melihat kesedihan yang ekstrim di mata 4 binatang ilahi besar. Namun bahkan dengan itu yang terjadi, 4 Great Divine Beast saling memandang, lalu mengangkat kepala mereka. Dengan senyum di wajah mereka, mereka berkata kepada Chu Feng. Chu Feng, jika itu masalahnya, kami takut kami tidak akan bisa menemani kamu ke dunia luar. Bahkan jika kami berempat menemanimu, kami tidak akan bisa memberikan bantuan apapun padamu. Kami bahkan mungkin harus dijaga oleh kamu. Ini sebenarnya adalah hal yang baik. Setidaknya, kami tidak lagi menjadi beban kamu. Chu Feng, kami berempat benar-benar berharap bahwa kamu dapat membuat prestasi besar di dunia luar, bahwa kamu dapat menunjukkan kepada klan kamu kalau keputusan mereka untuk melemparkan kamu ke sini adalah kesalahan besar, ucap mereka berempat. Mereka berpura-pura bahagia, dan mereka jelas-jelas sedang berpura-pura bahagia. Namun demikian, perkataan mereka berasal dari lubuk hati mereka. Mereka benar-benar berharap Chu Feng dapat mencapai hal-hal besar.
Senior, jika kalian semua mau, kalian semua masih bisa menemaniku ke dunia luar. Ada cara lain yang dapat memungkinkan kamu semua untuk terus hidup. Hanya saja, aku takut kalian semua harus kembali menjadi keterampilan rahasia lagi, kata Chu Feng dengan jujur. Chu Feng, apakah yang kamu katakan itu kebenaran? Benar-benar ada cara untuk memungkinkan kita untuk terus menjadi keterampilan rahasia? Tanya mereka berempat. Mendengar kata-kata itu, ekspresi dari 4 binatang ilahi besar berubah sangat besar. Jejak kegembiraan juga muncul di wajah mereka. Itu dapat dilihat bahwa mereka berempat juga ingin terus hidup dan tidak ingin mati seperti itu. Hanya saja, mereka tahu betul bahwa mereka tidak lagi sama dengan sebelumnya, bahwa sangat sulit bagi mereka untuk kembali menjadi keterampilan rahasia. Jika dibandingkan dengan sebelumnya, itu berkali-kali lebih sulit sekarang. Dan bahkan, bisa dikatakan juga mustahil untuk dicapai. Ayah aku mampu membantu senior semua kembali menjadi keterampilan rahasia, kata Chu Feng. Baiklah, jika memungkinkan, kita harus merepotkan ayahmu. For Great Divine Beast mengangguk. Aku akan pergi dan memberi tahu ayahku segera, ucap Chu Feng sambil berbalik, dan bersiap untuk pergi mencari ayahnya. Tiba-tiba saja, macan putih berkata, Chu Feng, tunggu sebentar, ucap si macan. Macan putih senior, ada apa? Chu Feng berbalik dan bertanya. Setelah memasuki dunia luar, jangan repot-repot menemukan King Xuantian. Sebelumnya mungkin aku tidak percaya. Namun sekarang, aku yakin dia benar-benar telah membuang kami demi kekuasaan. Macan putih memaksakan senyum pahit saat dia mengatakan kata-kata itu. Chu Feng memperhatikan bahwa Azure Dragon, Vermilion Bird dan Black Tortoise juga memiliki ekspresi yang sama. Aku pikir senior King Xuantian pasti memiliki kesulitannya sendiri, kata Chu Feng. Chu Feng, kami tahu karakter King Xuantian lebih baik daripada kamu. Untuk beberapa hal, kami juga sudah memikirkannya sebelumnya. Hanya saja, kami tidak mau menerimanya, dan tidak ingin membicarakannya. Namun kami sekarang tidak lagi memiliki ilusi tentang mereka. Mulai hari ini, kami dengan sepenuh hati akan mengikuti kamu. Meskipun kami tidak akan lagi dapat berkomunikasi dengan kamu seperti ini, tapi itu masih merupakan hal yang beruntung bagi kami untuk dapat bertarung bersama dengan kamu, kata Azure Dragon. Betul sekali. Menjadi kekuatan ilahi yang ditinggalkan, adalah keberuntungan kami bahwa kami dapat terus hidup. Selain itu, kami cukup beruntung untuk menemani master seperti kamu. The Vermilion Bird menambahkan. Para senior, aku sudah mendengar dari ayah aku, bahwa ada seseorang di dunia luar yang mampu mentransfer kekuatan ilahi kepada orang-orang biasa. Dengan kata lain, setelah kita mencapai dunia luar, ada kemungkinan untuk membuat senior kembali menjadi kekuatan ilahi. Jika kamu semua bersedia, aku berharap untuk menjadi tuan baru kamu, kata Chu Feng. Chu Feng, apakah yang kamu katakan itu benar? 4 Great Divine Beast mengungkapkan ekspresi kegembiraan saat bertanya. Pasti, kata Chu Feng. Hebat, ini benar-benar apa yang kita harapkan, kata 4 hewan suci besar secara serempak. Mereka mengungkapkan ekspresi gembira. Melihat bahwa 4 Great Divine Beast sangat bersemangat untuk bisa melayaninya, dan Chu Feng merasakan sukacita dari lubuk hatinya. Dalam hal ini, aku akan pergi dan memanggil ayah aku untuk meminta dia membantu senior kembali menjadi keterampilan rahasia, ucap Chu Feng sambil bersiap untuk pergi dan memanggil ayahnya. 4 Tuan, terima kasih telah menjaga Chu Feng tahun ini. Tepat pada saat itu, suara Chu Xuanyuan terdengar. Pada saat itu, tatapan 4 binatang ilahi besar semuanya berubah. Alasan untuk itu adalah, karena Chu Xuanyuan berdiri tepat di samping Chu Feng. Setelah melihat Chu Xuanyuan, 4 Great Divine Beast semua mengungkapkan ekspresi serius. Mereka semua bisa mengatakan bahwa Chu Xuanyuan begitu kuat, sehingga kekuatannya tidak mampu diperkirakan. Kata-kata itu terbalik. Dalam hal menjaga, itu adalah Chu Feng yang menjaga kita, balas mereka berempat. Menghadapi Chu Xuanyuan, 4 Great Divine Beast bertindak sangat rendah hati. Kalian semua bisa yakin, itu jelas merupakan pilihan yang tepat untuk memilih Feng Er sebagai tuanmu, kata Chu Xuanyuan.
Kami juga berpikir bahwa itulah yang terjadi, kata 4 hewan suci besar bersama-sama. Jika kalian berempat siap, kita bisa mulai sekarang. Alasan untuk itu adalah, karena bahkan aku tidak yakin berapa lama kamu semua dapat tetap dalam bentuk kamu saat ini, kata Chu Xuanyuan. Baiklah, kami harus merepotkanmu, kata Four Great Divine Beasts. Wush wush wush. Kemudian, Chu Xuanyuan mulai menggerakkan tangannya, dan banyak aliran kekuatan tak terbatas mulai muncul. Dalam sekejap, mereka menutupi seluruh wilayah. Pada saat itu, cahaya yang menyilaukan menyebabkan Chu Feng kesulitan untuk menjaga matanya untuk tetap terbuka. Hanya saja, cahaya itu dapat bertahan hanya sesaat sebelum menghilang. Ketika Chu Feng membuka matanya lagi, dia menemukan bahwa tubuh Four Great Divine Beasts masih ada. Namun mereka sudah mati. Alasan untuk itu adalah, karena jiwa mereka tidak lagi ada di tubuh mereka. Sebagai gantinya, mereka mengambang di langit. Mereka sekali lagi kembali menjadi keterampilan rahasia. Terima kasih. 4 binatang besar ilahi berkata kepada Chu Xuanyuan. Jika harus mengucapkan terima kasih, seharusnya aku yang harus mengucapkan terima kasih. Lagi pula setelah memasuki dunia luar, aku harus menyusahkan kalian berempat dengan merawat Feng Er, kata Chu Xuanyuan dengan senyum ringan. Tolong yakinlah. Kami pasti akan memberikan yang terbaik untuk melindungi Chu Feng, balas mereka berempat. Setelah 4 Great Divine Beasts mengucapkan kata-kata itu kepada Chu Xuanyuan, mereka semua mulai terbang ke arah dan memasuki Chu Feng. Pada saat itu, Chu Feng bisa merasakan bahwa 4 keterampilan rahasia yang telah hilang, mereka sekali lagi kembali ke tubuhnya. Chu Feng sekali lagi memahami kekuatan 4 keterampilan rahasia agung itu. Hanya saja, Chu Feng tidak bisa menenangkan hatinya. Dia tahu bahwa ayahnya sangat kuat. Namun demikian, dia tidak pernah berharap kalau ayahnya akan sekuat ini. Hanya dalam sekejap, dia telah mengubah 4 Great Divine Beasts kembali menjadi keterampilan rahasia. Ayah, terima kasih telah membantu aku dengan ini. Chu Feng tiba-tiba berkata kepada Chu Xuanyuan. Dia tidak mengatakan kata-kata itu karena sopan santun. Namun sebaliknya, ia merasa bersyukur dari lubuk hatinya. Kamu sudah berterima kasih padaku sebelumnya. Dalam hal ini, apakah kamu akan berterima kasih kepada aku untuk ini juga? Saat Chu Xuanyuan berbicara, ia membalik telapak tangannya, dan substansi aneh yang tampaknya terbuat dari cahaya melayang keluar dari tangannya. Ini, seru Chu Feng. Melihat zat itu, mata Chu Feng bersinar. Meskipun dia tidak tahu persis apa zat itu sebenarnya, Chu Feng dapat mengatakan bahwa itu adalah pembentukan formasi yang sangat kuat. Ini adalah pembentukan formasi yang mampu membangkitkan kembali orang-orang keluarga Chu, kata Chu Xuanyuan. Membangkitkan kembali keluargaku, seru Chu Feng sambil melihat ke arah pembentukan formasi di tangan ayahnya dengan ekspresi kaget. Hatinya menegang, dan pikirannya dipenuhi dengan kegembiraan yang meledak-ledak. Selama kamu membawa formasi ini ke Golden Purple City dan melepaskannya di sana, kamu dapat mengumpulkan jiwa ayah angkatmu dan yang lainnya. Jika kamu kemudian membuat tubuh untuk mereka, kamu juga dapat membangkitkan mereka. Dan untukmu, itu seharusnya bukan tugas yang sulit, ucap Chu Xuanyuan dengan memandang Chu Feng sambil tersenyum dan berkata. Feng Er, kamu harusnya mampu mencapai itu kan? Tanya sang ayah. Selama jiwa mereka dikumpulkan, aku akan dapat membangkitkan mereka. Hanya saja, aku benar-benar tidak tahu bagaimana harus berterima kasih atas ini, balas Chu Feng. Chu Feng benar-benar bersemangat setelah menerima formasi itu dari ayahnya. Dia tidak menyangka, bahwa ayahnya akan menyiapkan hadiah seperti itu untuknya. Hadiah yang sangat besar. Bagi Chu Feng, ini pastilah hadiah yang sangat besar. Dan untuk Chu Feng, keinginan terbesarnya adalah untuk menghidupkan kembali keluarganya. Dia tidak pernah berpikir bahwa, ayahnya sudah mempersiapkan teknik kebangkitan untuknya. Selanjutnya, Chu Feng punya perasaan. Meskipun dia telah gagal ketika dia mencoba untuk membangkitkan keluarga Chu sebelumnya, dan sekarang dia merasa bahwa pembentukan formasi yang disiapkan ayahnya untuk dirinya ini pasti akan berhasil. Antara ayah dan anak,
tidak perlu mengucapkan terima kasih. Jika ada ucapan terima kasih yang harus diberikan, itu harus aku yang harus berterima kasih kepada orang-orang dari keluarga Chu Provinsi Azure. Terlepas dari bagaimana mereka tetaplah yang menjaga kamu dan merawat kamu sebagai seorang anak, kata Chu Xuanyuan. Melihat ayahnya seperti ini, Chu Feng merasa sepenuhnya bahwa ayahnya adalah pria yang hebat. Orang-orang dari keluarga Chu tidak memperlakukannya dengan baik. Namun demikian, ayah Chu Feng merasa bersyukur terhadap orang-orang dari keluarga Chu Provinsi Azure. Ini berarti ayahnya adalah seseorang yang bisa membedakan antara rasa terima kasih dan dendam, dan juga seseorang yang memiliki hati yang memendam rasa terima kasih kepada orang lain. Itu seperti bagaimana Chu Heavenly Clan dengan jelas meninggalkan ayahnya dan dia. Namun ayah Chu Feng masih mengatakan kepadanya, untuk tidak melakukan balas dendam terhadap semua orang dari klan Surgawi Chu. Dia menyatakan bahwa bukan klan Surgawi Chu yang salah. Tapi sebaliknya, hanya orang-orang yang telah menganiaya mereka berdua. Feng Er, kamu mengatakan bahwa kamu memiliki 3 hal yang kamu harapkan bantuan aku, lalu apa hal yang ketiga? Tanya Chu Xuanyuan. Ayah, hal ketiga adalah tentang roh dunia di tubuh aku, kata Chu Feng. Kamu berbicara tentang Asura World Spirit dengan nama si Ratu. Bagaimana dengan dia? Tanya Chu Xuanyuan. Si Ratu disegel oleh ibuku. Bahkan sekarang, kultivasinya tetap disegel, dan dia tidak dapat memulihkannya. Di Tanah Suci Bela Diri, aku secara kebetulan menemukan energi, dan aku menggunakan energi itu untuk membantu memulihkan sebagian dari kultivasi si Ratu. Namun bahkan hingga sekarang, si Ratu tetap tertidur. Aku merasa kondisinya agak mencurigakan. Aku berharap ayah bisa memeriksanya untuk aku, kata Chu Feng. Baiklah, biarkan aku memeriksanya, balas sang ayah. Saat Chu Xuanyuan berbicara, dia meletakkan jarinya di dahi Chu Feng. Tiba-tiba saja, hati Chu Feng bergerak, dan dia mengungkapkan ekspresi terkejut. Ayahnya benar-benar mengintip ruang roh dunianya. Awalnya Chu Feng berencana untuk melepaskan si Ratu dari ruang roh dunianya, dan kemudian meminta ayahnya untuk melihatnya. Namun sayangnya, tampaknya itu tidak perlu. Masalah kecil. Chu Xuanyuan mengambil jarinya, dan berkata dengan senyum ringan. Ayah, apakah kamu mengatakan bahwa si Ratu akan baik-baik saja? Tanya Chu Feng. Feng Er, tidak ada masalah dengan teknik roh duniamu. Hanya saja, pembentukan roh yang menyegel roh duniamu terlalu rumit. Kultivasi asli Asura World Spirit itu seharusnya adalah dari peringkat 7 Martial Emperor, itu di tingkat kultivasi yang sama seperti yang kamu miliki sebelumnya. Namun ketika teknik roh dunia benar-benar dibatalkan, dan dia mendapatkan kembali kesadarannya, maka kultivasinya harus dari leluhur setengah bela diri. Apakah kamu tahu mengapa itu terjadi? Tanya Chu Xuanyuan. Kenapa begitu? Chu Feng buru-buru bertanya. Alasan untuk itu adalah, karena dia benar-benar bingung. Bukankah kecepatan dia meningkatkan kultivasinya setelah melahap energi sumber sangat lambat? Tanya Chu Xuanyuan. Chu Feng mengangguk. Itu adalah aspek krusial. Bukannya dia begitu luar biasa, sehingga dia membutuhkan lebih banyak energi sumber daripada roh-roh dunia lainnya. Namun sebaliknya, semuanya disebabkan oleh teknik roh dunia itu. Teknik roh dunia itu telah melahap energi sumber dan menyisihkannya untuknya. Dengan kata lain, begitu pembentukan roh dunia yang telah menyegel kekuatannya menghilang, roh dunia kecil itu akan dapat keluar dari kepompongnya, dan mencapai kelahiran kembali dan menjadi jauh lebih kuat dari sebelumnya. Meskipun benar bahwa pembentukan roh telah melukainya dengan menyegel kultivasinya, dan membuat seorang kaisar bela diri menjadi sangat lemah, pembentukan roh itu sebenarnya juga membantunya. Alasan untuk itu adalah, karena jika dia meningkatkan kultivasinya sendiri, itu tidak selalu lebih cepat daripada memiliki pembentukan roh dunia yang membantunya mengumpulkan kekuatan. Tapi Feng Er, teknik roh dunia kamu masih kurang kuat. Itu karena kamu mencoba untuk secara paksa membuka segelnya tanpa kekuatan yang cukup, sehingga kamu membuatnya tertidur lelap. Namun untungnya tidak ada perhatian lebih. Hanya saja, dia akan tidur untuk waktu yang relatif lebih lama.
Ibumu tidak mencoba untuk sengaja mempersulit kamu. Selama kamu bertekad untuk menghapus pembentukan formasi yang menyegelnya, pembentukan formasi itu akhirnya akan dihapus. Hanya saja, karena kamu tidak memiliki kekuatan yang cukup, itu akan memakan waktu lama bagi kamu untuk membatalkan pembentukan formasi itu, kata Chu Xuanyuan. Kalau begitu, pembentukan formasi akan benar-benar hancur setelah si ratu bangun. Selanjutnya, dia akan menjadi setengah leluhur marsial. Tanya Chu Feng. Itulah masalahnya, kata Chu Xuanyuan. Itu bagus, ucap Chu Feng yang dengan tegas percaya apa yang dikatakan Chu Xuanyuan. Dengan demikian, dia yakin bahwa tidak akan terjadi apa-apa pada si ratu. Dengan demikian, sebuah batu besar yang membebani hatinya pun terangkat. Tiba-tiba saja Chu Feng bertanya, "Ayah, di mana ibuku?" Tanya Chu Feng. Namun, tepat setelah Chu Feng mengajukan pertanyaan itu, ekspresi Chu Xuanyuan berubah, dan tatapannya menjadi rumit. Dan bahkan pada saat itu juga, Chu Feng merasa seolah-olah dia telah jatuh ke jurang yang dipenuhi glasial. Segera, rasa dingin mulai menyerang tubuhnya saat menutupi sekelilingnya. Namun rasa dingin itu hanya bertahan sesaat, dan tidak menyebabkan perubahan pada objek di dekatnya. Pada saat itu, hati Chu Feng menegang. Alasan untuk itu adalah, karena rasa dingin dan tatapan rumit ayahnya menghilang pada saat yang bersamaan. Ini berarti bahwa, sangat mungkin ayahnya yang melepaskan rasa dingin itu. Ini membuat Chu Feng menyadari bahwa masalah tentang ibunya, itu tampaknya agak rumit. Itulah alasan mengapa ayahnya akan memiliki respons seperti itu ketika dia bertanya di mana ibunya. Feng Er, aku sudah mengatakan kepada kamu sebelumnya, bahwa tempat ini adalah alam bawah, bahwa 100 alam biasa perbaikan adalah alam biasa, dan klan surgawi Chu kami ada di alam atas. Selain itu, aku juga menyebutkan bahwa setiap dunia adalah bintang, dan bahwa bintang-bintang di suatu wilayah membentuk Starfield. Adapun ibumu, dia ada di Starfield lain. Dia bukan seseorang dari Starfield kita. Adapun nama ibumu, aku tidak bisa memberitahumu itu sekarang. Demikian juga, aku juga tidak bisa memberitahu kamu di mana dia sekarang. Namun demikian, aku akan menjanjikan ini padamu. Ketika kamu mendapatkan pengakuan Chu Heavenly Clan, ketika kamu dapat mengizinkan aku meninggalkan tempat ini, aku akan memberitahu kamu segalanya tentang ibumu, kata Chu Xuanyuan. Baiklah ayah, aku mengerti apa yang harus aku lakukan, ucap Chu Feng sambil mengangguk. Pada saat itu, hati Chu Feng terasa sangat berat. Meskipun ayahnya tidak menyatakannya dengan jelas, tapi dia dapat dengan samar-samar mengatakan bahwa, tampaknya ada kebutuhan sejumlah kekuatan untuk mengurus masalah ibunya. Itu kemungkinannya bukan lagi sesuatu di level Chu Heavenly Clan. Tapi itu sangatlah penting, sehingga bahkan ayahnya tidak bisa berbuat apa-apa. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak. Bye-bye.